Kalau kita lihat dengan kita masuk di buku 3, BNI Syariah masuk buku 3 pada tahun 2020 ini, maka terbuka beberapa peluang baru dan juga tentunya juga ada beberapa konsekuensinya, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan OJK yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah tentunya masalah digitalisasi, betul ya. Kalau kita lihat dampak dari pandemi COVID ini, di satu sisi ada berkahnya juga di sisi transaksi, ya. Terjadi lonjakan transaksi lalu lintas pembayaran yang sangat luar biasa, ya. Di kita pertumbuhannya kalau year on year 10%, tapi kalau kita lihat beberapa bulan terakhir lonjakannya bisa lebih dari 100%. Nah, kita support dengan beberapa hal digitalisasi, misalnya kita membuat program pembukaan rekening melalui online gitu. Jadi nasabah tidak perlu harus datang ke kantor cabang, mengantri berlama-lama. Sekarang mereka bisa membuka rekening dari rumah masing-masing atau dari kantor atau dari jalan gitu ya, melalui handphone, gadget gitu. Nah, kemudian dari sana kalau kita lihat ya, pertumbuhannya itu sekitar 25% pembukaan rekening berasal dari online ini gitu. Nah, padahal periode-periode sebelumnya pada waktu awal tahun kalau kita lihat hanya mungkin sekitar 5%. Kemudian juga pertumbuhan yang terjadi di sisi mobile banking, ya. Mobile banking juga tumbuh dengan luar biasa. Tipis transaksi dari payment saja kalau kita lihat tumbuhnya itu di atas 100%. Nah, peluang-peluang buku 3 ini memang harus kita optimalkan dalam hal digitalisasi, dalam hal transaksi, misalnya juga dengan nanti remittance dan sebagainya. Ini yang sedang kita gali, apa yang bisa kita optimalkan di masa depan gitu. Kira-kira itu Mbak Lin. Oke, kemudian kalau Anda lihat misalnya dari sisi pembiayaan seperti itu, seberapa dampak pandemi ini untuk tren pembiayaan di BNI Syariah sendiri? Di BNI Syariah seperti perbankan lainnya ya, mau tidak mau kita memang terkena dampak dari pandemi COVID ini karena bagaimanapun juga sektor ekonomi terdampak oleh ketentuan pembatasan sosial berskala besar ataupun protokol kesehatan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat kurang lebih 20% dari portfolio pembiayaan kita terdampak oleh pandemi COVID ini dan mereka kemudian kita beruntung sekali karena regulator dalam hal ini OJK, Bank Indonesia mengeluarkan relaksasi ya dalam hal restrukturisasi pembiayaan yang terkena dampak COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat puncak tertingginya itu setelah bulan Maret ditemukan kasus COVID-19 di Indonesia, kemudian relaksasi dikeluarkan ya, kemudian puncak tertingginya di BNI Syariah khususnya restrukturisasi COVID-19 ini terjadi pada bulan Mei. Kalau kita lihat kurang lebih ada 3,5 triliun nasabah yang kita restrukturisasi. Tapi setelah bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus ya, dan kita lihat angka-angka terakhir, itu angkanya sangat menurun sekali. Ya, menurun artinya terjadi kondisi perbaikan dunia usaha, di mana pada bulan Agustus yang melakukan restruct COVID ini tinggal 100 miliar gitu. Artinya dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 di mana diintegrasikan antara penanganan COVID-19 dengan pemulihan ekonomi nasional, ini kalau kita lihat sudah menunjukkan hasilnya. Karena restrukturisasi COVID tadi dari bulan ke bulan kalau kita monitor terjadi penurunan yang signifikan. Artinya dunia usaha sudah mulai bergerak, ya, nasabah sudah bisa mulai mengangsur kewajiban-kewajibannya. Namun kalau kita lihat ini kita masih ada beberapa waktu, beberapa bulan sampai dengan akhir tahun, dan kalau kita optimis dengan kondisi seperti ini, maka kondisi dunia usaha akan bisa lebih cepat pulih kembali, meskipun kalau dari sisi penanganan COVID-19-nya, apakah antivirus ditemukan tahun depan atau kapan kita belum tahu juga, tapi kalau dari sisi pemulihan ekonomi sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan.